Mari saudaraku kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami tahu semua karena kemurahan Tuhan. Bahkan malam hari ini kami boleh kembali beribadah di ibadah MPK, Markas Prajurit Kristus, juga karena kemurahan Tuhan. Kami pun percaya Engkau sendiri Bapa yang mengurapi setiap kami, mengurapi jalannya pemberitaan firman Tuhan, mengurapi tubuh jiwa roh kami sehat sempurna, mengurapi kami dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Dan kami percaya Bapa, Kau juga yang mengurapi hamba-Mu ini Bapa yang sebentar akan menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Roh Kudus, mari Engkau berbicara secara khusus ke dalam leluhur hati kami. Biarlah kami boleh memiliki hati telinga seorang murid, memiliki penundukan diri, memiliki kerendahan hati untuk mau diajar melalui kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya, kami pun siap untuk melakukannya. Berkati ibadah secara live, mari biar boleh menjangkau sebanyak mungkin jiwa untuk dimenangkan dan diselamatkan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, salam buat kita semua. Shalom. Shalom Bu. Shalom, Bu. Terima kasih buat Non Panda yang sudah memimpin kita dalam pujian penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudaraku, malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema teguran. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema teguran. Mari kita buka firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 11 sampai dengan 12. Amsal 3 ayat 11 sampai dengan 12. Saya akan bacakan buat saudara. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Saya ulang, Amsal 3 ayat 11 sampai dengan 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, manusia adalah makhluk yang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Manusia adalah makhluk yang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Ya, manusia itu sangat rentan, ya, melakukan kekeliruan, ya, kelalaian, dan masih banyak lagi. Itulah manusia, ya. Bahkan seringkali manusia kehilangan kendali, ya, kehilangan arah, kehilangan tujuan, ya. Itulah kecenderungan dalam diri manusia. Saudaraku, ketika kita mengalami keadaan demikian, ketika kita tersesat, ketika kita tersandung, ketika kita terluka, ketika kita tersakiti, mungkin pada saat itu kita merasa sepertinya Tuhan jauh dari hadapan, Tuhan jauh dari hidup saya. Tuhan telah meninggalkan saya. Tuhan telah membiarkan saya ketika mengalami keadaannya demikian. Ketika kita dalam keadaan seperti itu, saya percaya Tuhan mau untuk kita kembali. Ya, Tuhan mau untuk kita boleh hidup seperti yang Tuhan mau. Ketika kita mengalami satu keadaan yang demikian, ya ketika kita sudah terlampau jauh
berjalan, melakukan kekeliruan di sana sini, ketika melakukan kelalaian di sana sini, ketika kita menjauh dari hadapannya, dia menegur kita. Dia mengingatkan kita untuk kita kembali. Saya percaya ya, teguran Tuhan itu punya maksud. Peringatan Tuhan itu punya maksud. Ya. Tidak mungkin Tuhan menegur kalau tidak ada maksud dan tujuan untuk kita boleh kembali ke jalan yang Tuhan mau, ya, ke rel yang Tuhan mau, ya. Itulah yang Tuhan mau kalau kita sudah terlampau jauh berjalan, terlampau jauh melangkah. Apalagi ketika kita melangkah di luar daripada relnya, tujuannya. Tuhan mau menegur kita. Tuhan mau mengingatkan kita kembali untuk kembali ke jalan yang Tuhan mau, ke rel yang Tuhan mau. Saudaraku, yang namanya teguran itu tidak ada yang enak. Kadang menyakitkan. Siapapun yang menyampaikannya, termasuk orang-orang yang ada di dekat kita, pasti bukanlah hal yang mengenakan ketika kita ditegur. Ya. Itu pasti dialami oleh setiap kita. Tapi kita bisa belajar, ya, dampak positif, ya, kalau kita mau menerima teguran, agar kita menyadari kesalahan atau kekurangan kita dan tidak akan mengulanginya lagi di masa yang akan datang. Saya percaya kita nggak lepas yang namanya kesalahan, kita nggak lepas yang namanya kelupaan, kita nggak lepas yang namanya kelalaian. Makanya kita ditegur. Orang terdekat bisa menegur kita. Apalagi Tuhan yang menciptakan kita. Kita yang adalah ciptaannya. Jika kita keliru, jika kita lalai, jika kita lupa, jika kita menyimpang, dia pasti menegur kita. Karena dia adalah Bapa yang baik. Karena dia adalah gembala yang baik. Tuhan akan menegur kita ketika kita salah atau terlalu jauh menyimpang. Dan ia akan menegur kita karena dia sangat mengasihi kita. Dia pasti menegur kita. Bayangkan jika kita yang berdosa ini dan Tuhan membiarkan kita begitu saja, tentu kita akan semakin jauh dari Tuhan. Makanya Tuhan tidak biarkan kita. Tuhan tidak tinggalkan kita. Ketika kita sudah jauh dari hadapannya, dia menantikan kita untuk kembali. Ya, dia pasti akan menegur kita. Dia pasti akan mengingatkan kita kalau kita sudah melakukan kekeliruan, kalau kita sudah melakukan kelalaian, kalau kita sudah terlalu jauh melangkah di luar relnya. Cara Tuhan menegur atau memperingatkan kita bisa melalui firman-Nya, melalui khotbah, atau melalui peristiwa atau kejadian. Tuhan bisa menegur kita. Mari kita buka dari Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Itu tanda atau wujud kasih Tuhan ketika ia menegur, ketika ia menghajar. Supaya kita punya kerelaan hati dan bertobat. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana respon kita ketika kita ditegur? Ingat, kecenderungan manusia tidak mau ditegur.
Kecenderungan manusia tidak mau diperingatkan, merasa dirinya benar, padahal sudah melakukan kekeliruan, padahal sudah melakukan kelalaian, padahal sudah melangkah jauh. Tapi respon hati sangatlah penting ketika kita menerima teguran dari Tuhan. Ada beberapa macam respon hati dalam hal ini. Ada orang, yang pertama, ada orang yang kalau ditegur, dia akan marah dan tidak terima bahwa apa yang dilakukannya adalah yang paling benar. Yang pertama, ketika ditegur, dia akan marah dan tidak terima. Ya, dia nggak merasa bahwa apa yang dilakukannya adalah yang paling benar. Respon hati yang kedua, ada orang yang kalau ditegur malah menyalahkan orang lain. Seperti kisah Raja Saul. Ketika ia ditegur oleh Nabi Samuel, dia malah menyalahkan Nabi Samuel karena Nabi Samuel datang tidak tepat waktu. Dia malah nyalahin. Ya. Respon hati yang ketiga, ketika ditegur, dia menerima dengan rendah hati dan berubah dari segala kesalahan dan pelanggarannya yang dahulu. Artinya ketika ditegur, dia akan mengakui bahwa dia telah melakukan kekeliruan. Dia telah melakukan kelalaian. Dia telah menjauh dari hadapan Tuhan. Dan dengan kerendahan hati ketika ada teguran datang kepada dia, dia akan menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan itu. Ya, seperti Raja Daud, ya kita ketahui ketika dia melakukan kesalahan, ya Tuhan pakai melalui Nabi Nathan dalam suatu perumpamaan. Dia menyadari bahwa itulah dia. Ya. Dia dengan kerendahan hati datang sama Tuhan. Dia mengakui bahwa dia telah melakukan banyak dosa di hadapan Tuhan. Dia telah melukai hati Tuhan. Dia telah mendukakan hati Tuhan. Dan dia bertobat dari semua kesalahannya itu. Bagaimana dengan kita? Kita masuk dalam respon hati yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Biarlah masing-masing kita menjawabnya. Saya berdoa ketika teguran itu datang kepada kita, biarlah kita memiliki respon hati yang benar, yaitu yang ketiga, yang dengan kerendahan hati mengakui dengan jujur bahwa saya telah berdosa, saya telah membuat kekeliruan, saya telah membuat kelalaian, saya telah membuat kelupaan, saya telah menyimpang dari hadapan Tuhan. Nah, kita mau berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, dan kita mau bertobat sungguh-sungguh dan mau tuntunan Tuhan, mau pimpinan Tuhan, sehingga jalan kita, jalan kebenaran di dalam Kristus Yesus Tuhan. Teguran adalah salah satu bentuk Allah mendidik umatnya agar bertindak sesuai dengan firman-Nya. Ingat, teguran itu adalah salah satu bentuk Allah mendidik kita. Dia mau mendidik kita agar kita bertindak sesuai dengan firman-Nya. Ya, jadi firman Tuhan itu sebagai tolok ukur kita, sebagai kompas kita. Ya, kita akan berkiblat kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Teguran memang tidak menyenangkan, tetapi itu bagaikan obat pahit, namun menyehatkan.
bertujuan untuk membawa seseorang pada jalan yang benar. Kesimpulannya, teguran sebagai wujud kasih. Yang pertama, teguran sebagai wujud kasih. Kita lihat di poin A. Teguran sebagai wujud kasih, apa maksudnya? Yaitu cara Tuhan membimbing kita agar tidak tersesat dan tetap berada di jalan yang benar. Ya, maksud dari teguran sebagai wujud kasih adalah cara Tuhan membimbing kita agar tidak tersesat dan tetap berada di jalan yang benar. Poin B, Tuhan menegur karena kasihnya, bukan karena dia benci sama kita. Yang kedua, pentingnya menerima teguran. Ya, ingat, teguran itu baik buat kita. Itu wujud kasih Tuhan sama kita. Ya, pentingnya menerima teguran. Menerima teguran dengan hati yang terbuka dan rendah hati adalah kunci untuk mendapatkan berkat yang tidak terduga. Jadi teguran itu justru di balik itu ada berkat yang tidak terduga yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang pasti kita akan mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Kita mengalami bukan hanya pemulihan, tapi membawa kita kepada pertumbuhan, membawa kita kepada kehidupan. Yang ketiga, teguran membawa pertumbuhan. Yang pertama, poin A, teguran membantu kita menyadari kesalahan dan kelemahan diri kita, serta mendorong kita untuk bertobat dan memperbaiki diri. Jadi teguran itu pasti membawa kita kepada perbaikan diri. Bukan malah sebaliknya. Bukan mencak-mencak, marah-marah gak jelas. Bukan jadi gak karuan. Itu patut dipertanyakan. Kalau ada teguran justru membawa kita kepada makin jahat misalnya. Itu tanda tanya besar. Berarti dia gak mau menerima teguran. Poin B, yaitu menjadi sarana untuk menguji iman kita. Ya, iman kita makin teruji ketika ditegur. Yang keempat, teguran yang membangun, ya ada poin-poinnya. Yang A yaitu didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Yang B disampaikan di waktu yang tepat. Dan C tegur dengan kasih. Ini ada contoh seperti yang saya alami. Saudaraku, waktu di awal-awal menikah, ya mungkin saya eh, meletup-meletup, meledak-meledak gitu ya. Suami saya itu nggak langsung menegur saya pada saat itu. Ya, mungkin kami sedang apa ya, saling menyesuaikan. Namanya baru-baru menikah ya, saling menyesuaikan jiwa pasangan kita. Tapi suami saya ketika saya dalam keadaan meletup-meletup atau meledak-meledak, dia nggak langsung memarahi saya, dia nggak langsung menegur saya, dia nggak langsung memperingatkan saya. Tunggu saya adem, tunggu saya tenang, baru dia bicara sama saya. Mah, gak baik seperti itu. Misalnya, jika ada masalah dengan anak misalnya, dia nggak langsung serta-merta menyalahkan saya. Dia nggak langsung serta-merta menyudutkan saya. Tunggu saya tenang dulu, stabil dulu, baru dia bicara. Ya. Dan di situ saya jadi bisa berpikir, oh iya ya, kalau itu nggak baik. Justru kalau kita menyampaikan itu dalam di waktu yang tepat, justru teguran itu membawa kita kepada perubahan.
ya, membawa kita kepada pemulihan, membawa kita kepada kehidupan. Dan saya banyak belajar dari situ. Saudaraku, dalam 1-2 minggu ini, kami mengalami satu keadaan yang luar biasa menurut kami. Ya, seperti firman Tuhan malam hari ini. Ketika ada satu keadaan yang membuat kami terjepit, yang membuat kami terpojok, yang membuat kami tersudut. Dan itu benar-benar kami rasakan ya dalam keluarga pada saat itu. Satu-satunya jalan. Kami belajar ketika itu diperhadapkan kepada kami. Mungkin di awal-awal kami menyalahkan seseorang, menyalahkan keadaan. Kenapa ini bisa terjadi? Tapi syukurnya kami nggak berlama-lama di situ. Ya, ketika itu terus-menerus diperhadapkan kepada kami. Dan hari-hari itu tanda petik seperti mencekam jiwa kami. Ya, ini benar-benar kami alami. Tidur pun nggak nyenyak, sebentar-sebentar terbangun, nangis, dan langsung berdoa. Seperti itu yang kami alami pada saat itu. Ya, saya nggak punya pilihan lain kecuali datang sama Tuhan. Kalau toh kita bisa share, itu hanya kepada orang-orang tertentu yang bisa mengkip masalah. Ya, nggak semua orang, ya nggak semua hamba Tuhan. Hanya satu dua yang bisa uh, saya sharekan masalah ini. Saudaraku, lagi-lagi, lagi-lagi, dan lagi-lagi Tuhan bisa berbicara melalui hamba-hambanya. Ya, ketika khotbah di hari Minggu, lagi-lagi Tuhan berbicara, meneguhkan kembali apa yang sedang kami alami. Ada poin yang saya dapat ketika ada khotbah. Dikatakan begini, kesetiaan seseorang akan teruji ketika ada dalam krisis. Karakter seseorang akan teruji ketika ada dalam krisis. Karakter seseorang akan teruji ketika ada dalam masalah. Apakah ketika masalah itu terjadi, apakah kita meledak-meledak? Apakah kita jadi lari dari Tuhan? Apakah kita jadi lari kepada ilah-ilah zaman ini? Apakah kita lari kepada manusia? Syukurnya tidak. Ya, cepat, cepat, cepat. Kami kembali kepada Tuhan, kami minta ampun. Nggak mesti harus kamu tuh gini-gini, kamu tuh nggak. Kita langsung minta ampun sama Tuhan. Tuhan, kami akui, kami keliru. Kami akui, kami salah. Kami akui, kami lalai. Minta ampun sama Tuhan. Ketika itu kami lakukan, kami beroleh jamahan Tuhan. Kami beroleh sentuhan Tuhan. Ya, Tuhan memulihkan kami begitu rupa. Ya, puji nama Tuhan, bersama anak-anak, ya bersama keluarga, kita saling menguatkan satu sama lain melalui peristiwa itu. Ya, kita saling mengingatkan, kita saling membangun, kita saling mendoakan. Itulah yang kami lakukan pada saat itu. Puji Tuhan, sekarang sudah berada di sini, ya, boleh berada di tengah-tengah keluarga, dan satu yang menjadi tekad supaya kita harus menggantungkan diri kita hanya kepada Tuhan, menggantungkan diri kita kepada firman Tuhan,
Menggantungkan diri kita kepada Roh Kudus, tidak kepada yang lain. Tidak bersandar kepada hikmat kita, tidak bersandar kepada pengertian kita, tidak bersandar kepada cara-cara kita. Ya, karena memang manusia itu rentan. Ya, manusia itu rentan. Ya, sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, kita adalah manusia yang juga rentan. Ya, lalai, keliru, lupa. Makanya kita jangan merasa diri hebat, jangan merasa diri kuat, jangan merasa diri mampu. Ya, kita tetap harus kebergantungan penuh hanya kepada Tuhan dalam segala keadaan, sekecil apapun itu. Ya, itulah yang mengingatkan kami, menyadarkan kami, ya, dan juga yang menegur kami. Kalau Tuhan izinkan itu untuk membawa kami kepada Tuhan, supaya kami tetap ada di dalam relnya, supaya kami tetap ada di dalam terang firman-Nya. Itulah maksud dan tujuan Tuhan ketika Dia menegur kita. Saudaraku, saya akan simpulkan ulang. Teguran. Inilah tema kita malam hari ini. Firman Tuhan terambil dari Amsal 3 ayat 11 sampai dengan 12. Ingat, manusia adalah pribadi yang rentan. Dia bisa melakukan kekeliruan. Dia bisa melakukan kelalaian. Dia bisa menyimpang jauh dari hadapan Tuhan. Tuhan menegur bukan karena dia benci sama kita. Dia menegur supaya kita cepat-cepat kembali, supaya kita lekas-lekas kembali ke jalan yang Tuhan mau. Dia mau supaya kita tetap ada di dalam relnya, di dalam terang firman-Nya, di dalam kehendaknya. Itulah yang Tuhan mau atas kita. Memang ketika ditegur, tidaklah mengenakan, tidaklah menyenangkan. Manusia kecenderungan merasa dirinya yang paling benar, ya merasa dirinya yang paling baik. Padahal manusia seringkali mendukakan hati Tuhan. Ya, apa yang kita bisa lihat ketika teguran itu ada pada kita? Dampak positif yang bisa kita lihat adalah agar kita menyadari kesalahan atau kekurangan kita dan tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Tuhan mau menegur kita ketika kita salah atau terlalu jauh menyimpang atau terlalu jauh melangkah. Ia mau menegur kita itu sebagai bukti bahwa ia mengasihi kita. Kalau Tuhan nggak menegur kita, apa jadinya kita? Cara Tuhan menegur bisa melalui firman-Nya, bisa melalui khotbah hamba-hambanya, atau melalui peristiwa atau kejadian yang kita alami. Ingat, Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bagaimana respon hati kita ketika kita ditegur? Ada yang marah-marah, meledak-meledak. Ada yang menyalahkan orang lain. Atau justru ketika ditegur, dia mengakui dengan jujur. Itulah kerenan hati yang harus kita miliki. Yang membawa kita kepada pertobatan. Tidak mengulanginya lagi. Justru membawa kita kepada pertumbuhan yang semakin baik ke arah Kristus. Teguran adalah salah satu bentuk Allah mendidik kita agar kita bertindak sesuai dengan firman-Nya. Teguran memang tidak menyenangkan, tapi itu bagaikan obat pahit, namun menyehatkan kita. Bertujuan untuk membawa kita pada jalan yang benar. Kesimpulannya, teguran
sebagai wujud kasih. Yang kedua, pentingnya menerima teguran. Yang ketiga, teguran membawa pertumbuhan. Dan yang keempat, teguran yang membangun. Yang pertama adalah didasarkan pada kebenaran firman. Yang kedua, disampaikan di waktu yang tepat. Dan yang ketiga, tegurlah dengan kasih. Ya, saya percaya ketika kita sungguh-sungguh ya meresponi dengan hati yang benar, dengan cara yang benar, maka teguran itu justru membawa kita semakin baik ya seperti yang Tuhan mau ya menjadi pribadi yang berkarakter Kristus, menjadi pribadi yang berintegritas, menjadi pribadi yang juga tahu bersyukur. Demikianlah firman Tuhan malam hari ini, biarlah kita mau ditegur, mau dinasehati untuk membawa kita semakin baik ke arah Kristus. Karena tujuan Tuhan adalah menjadi serupa seperti Kristus. Demikianlah firman Tuhan malam hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh mengingatkan kita kembali, menyadarkan kita kembali, dan memberikan kita juga kekuatan untuk menjadi pelaku daripada firman-Nya. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kembali kami diingatkan bahwa teguran adalah bukti wujud kasih Tuhan untuk mendidik kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke arah Kristus. Untuk itu Roh Kudus, jika Engkau menegur kami, mungkin karena kami telah melakukan kekeliruan, kelalaian, kelupaan, atau menyimpang jauh dari hadapan-Mu. Roh Kudus, ingatkan kami betapa Engkau sangat mengasihi kami. Engkau tidak membiarkan kami, Engkau tidak meninggalkan kami ketika kami dalam keadaan berdosa, ketika kami dalam keadaan jatuh, ketika kami dalam keadaan lemah. Kau selalu mengingatkan kami, Kau selalu menegur kami dengan kasih-Mu Tuhan, dengan sayang-Mu Tuhan, supaya kami boleh kembali kepada firman-Mu, supaya kami kembali ke relmu yang seperti yang Engkau mau. Roh Kudus, materai kembali firman-Mu ini ke dalam leluhur hati kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku daripada firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.